layanan bimbingan konseling berupa namanya bimbingan klasikal. Jadi bimbingan secara klasikal. Nah, judulnya apa? Judulnya adalah ini. Tiket menuju masa depan cemerlang. Nah, Ibu mau kasih tips-tips untuk mendapatkan tiket kita menuju masa depan yang lebih cemerlang. Sebelum kita memulai pembahasan kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita kemudian siapa ketua kelas ya? Ketua kelas boleh berdoa dulu. Siap. Sebelum mulai bimbingan konseling ini, mari kita berdoa menurut agama dan seperti masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak ibu ada yang nggak datang? Ada yang nggak hadir hari ini? Ada semua? Ada semua ya? Ini materi kita tentang tiket menuju masa depan cemerlang. Nah, tujuannya, coba lu minta salah satu anak ibu siapa yang mau membacakan tujuan kegiatan kita pada hari ini. Mengetahui arti minat belajar, 2. Mampu memilah faktor yang mempengaruhi minat belajarnya, 3. Memahami pentingnya belajar, 4. Mampu mengelola minat belajar. Ya, ada 4 ya. Jadi tujuan ibu memberikan layanan bimbingan konseling ini berupa klasikal ada 4 tujuan. Yang pertama, nanti setelah pemberian layanan ini diharapkan anak-anak ibu yang pertama mengetahui apa itu arti dari minat belajar. Nah, yang kedua, mampu memilah faktor. Tepuk tunggal, 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 tunggal. Sekali lagi ya, tunggal. Tepuk tunggal, 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 tunggal. Oke, tepuk tangan. Nah, ibu tanya sama ibu, kalian tahu nggak apa itu arti dari minat belajar? Nah, oke, di sini ibu ada sebuah video. Nah, tugasnya nanti anak-anak ibu perhatikan videonya, kemudian nanti kalian diskusikan berkelompok. Nah, nanti di sini ada LKPD. LKPD ini nanti anak-anak ibu bisa isinya secara berkelompok. Oke, coba masing-masing perwakilan kelompok ambil LKPD-nya satu. Diskusikan bersama teman kelompoknya, kemudian anak-anak ibu tulis di lembar LKPD. Nah, nanti masing-masing kelompok ibu akan minta untuk presentasikan hasil dari LKPD-nya ke depan. Paham? Bisa? Ya. Tambahan tugas satu lagi, masing-masing kelompok membuat satu quote tentang minat belajar atau motivasi belajar. Bisa? Oke, ibu kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Silakan. Ini dari apa?
Ya, nama kelompok. Kalian kelompok apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dapat kamu pelajari dari tayangan video tersebut? Mengutamakan belajar sebagai kewajiban seorang pelajar dan memanfaatkan waktu dengan baik. Apa yang menyebabkan tokoh di video tersebut tidak dapat menyelesaikan ujiannya? Tokoh mengutamakan hal lain dulu dan baru belajar ketika subuh, sehingga saat ujian tokoh merasa ngantuk dan tidak bisa fokus. Apa yang seharusnya dilakukan oleh tokoh agar tidak mengalami masalah seperti di tayangan video tersebut? Harus selalu memprioritaskan belajar dan mengatur waktu dengan benar, serta harus mempunyai keinginan kuat untuk belajar. Oke, jadi quotes dari kami adalah sukses bukan milik si pemalas, tapi milik mereka yang mau berproses. Karena jika ada kemauan pasti ada jalan, jika tidak ada kemauan pasti ada alasan. Sekian dari kami. Libur 2022. Adalah suatu rasa lebih suka atau rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada paksaan yang kemudian mendorong seseorang untuk mempelajari atau menemui sesuatu. Nah, ini dia faktor yang mempengaruhi minat belajar kita. Nah, ibu tanya kemana ibu? Pernah nggak kalian suatu saat atau suatu hari tiba-tiba senang gitu belajar atau termotivasi belajar? Pernah nggak? Siapa yang pernah? Oh, banyak ya. Nah, saya melakukan kesalahan di kelas 8 dulu karena nilainya jelek, jadi di kelas 9 ini saya harus meningkatkan nilai di kelas 8. Jadi saya melakukan kesalahan, jadi nggak mau kesalahan itu terulang lagi di kelas 9. Berarti karena pengalaman ya, punya pengalaman yang membuat kamu terdorong untuk lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke, yang lain? Ada yang pernah tiba-tiba termotivasi belajar atau tiba-tiba senang belajar? Faktor-faktor yang bisa mengaruhi minat belajar kita. Oke, semua yang anak ibu bilang semua yang benar. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat belajar. Yang pertama itu motivasi dan cita-cita. Jika kita punya cita-cita atau motivasi, maka akan muncul minat kita dalam belajar. Kemudian yang mempengaruhi minat belajar itu adalah keluarga. Kita ingin membuat orang keluarga bangga. Tahu belajar apa sih manfaat belajar untuk kehidupan kita? Ada yang tahu? Kira-kira apa manfaat belajar? Ada? Memperluas pengetahuan. Memperluas pengetahuan, benar. Satu kita pegang. Memperluas pengetahuan. Apa lagi manfaat belajar untuk kehidupan sehari-hari? Kakak. Saya suatu hari itu saat itu malas sekali mau belajar. Pernah? Gimana caranya kakak dan abang-abang untuk meningkatkan minat belajar kembali? Mengingat cita-cita, mengingat cita-cita, apa lagi? Memotivasi diri. Memotivasi diri, apa lagi? Nah, ini dia. Yang pertama, ketika kita tidak minat belajar, kita bisa ulang pelajaran berdasarkan kesukaan. Setelah diurutkan, pelajari mulai dari yang disukai. Dapat nilai baik. Ketika kita punya niat, punya pandangan, punya keinginan untuk dapat nilai baik, maka akan muncul minat dalam diri kita. Keempat, membuat target-target yang ingin dicapai. Terakhir, menonton video motivasi atau inspirasi. Nah, kalian bisa lihat video-video orang sukses, biografi orang sukses, ya kan? Tokoh-tokoh inspiratif itu bisa membantu untuk meningkatkan minat belajar. Nah,
Oke, siapa yang mau bantu menyimpulkan? Jadi kesimpulan yang dapat saya tangkap dari materi yang Ibu sampaikan, belajar itu memang adalah satu proses untuk kita dapat meraih sesuatu. Jadi dalam belajar itu kita harus tahu betul faktor yang dapat mempengaruhi cara belajar kita. Terus kita harus tahu juga pentingnya belajar, manfaat-manfaatnya, dan cara-cara menumbuhkan minat belajar. Oke, terima kasih. Karena Ibu paham dengan materi yang disampaikan? Nah, ini quote-nya. Sukses itu harus diperjuangkan, ya. Karena untuk sukses tergantung seberapa besar kamu berusaha. Ya. Jadi sukses itu tidak datang dengan sendirinya pada kita. Intinya adalah usaha kita. Tergantung seberapa besar usaha kita, begitulah kesuksesan yang akan kita Oke, aku bisa jadi apa saja ya. Setinggi langit yang basah yang tidak ada batasnya. Ya, aku bisa kalau aku mau. Cita-cita setinggi langit itu bisa kita capai kalau kita mau. Jadi intinya apa? Iya, munculkan dulu kemauan dalam diri kita, terutama dalam bidang belajar, karena belajar adalah jembatan kita menuju masa depan yang cemerlang. Oke. Untuk pemilihan masalah ini, mari kita berdoa, beragama dan masing-masing supaya dapat bermanfaat untuk kita dan orang lain. Berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Sampai jumpa di lain waktu. Semangat dan sukses untuk ujiannya hari Senin. Nah, tepuk tangan untuk kita semua.